Halo guys, selamat datang di channel Tunggu Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Battle to Rock Raven season kelima episode ke-95. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Pertarungan Xiaoyan dan Chen Yun telah selesai. Chen Yun yang telah meledakkan dirinya berusaha untuk melarikan diri dengan jiwanya itu. Tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkannya. Xiaoyan akhirnya membunuh jiwa Chen Yun yang tersisa itu. Setelah itu pun terjadi percakapan antara Xiaoyan dengan Tian Hozunze. Tian Hozunze berkata, "Bocah, kekuatanmu terlalu lemah, namun untungnya tubuhmu cukup kuat. Jika tidak, akan sangatlah sulit untuk menahan kekuatan spiritualku." Xiaoyan pun menjawab, "Pak Tua Yao, kekuatanmu boleh sampai ke tingkat apa?" Dan Hozunze menjawab, "Sekitar Doujeng bintang 8. Peningkatan apapun di masa depan akan sangatlah sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Doujeng akan membutuhkan tubuh fisik yang sangatlah kuat dan cocok dengan jiwaku." Dan Hozunze kemudian merenung sejenak dan tertawa terbahak-bahak. "Hehehe, bagaimanapun, bocah, kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantuku menyelesaikan masalah tubuh fisikku." Xiaoyan tentu saja ingat dan akan melakukannya, apalagi tanpa bantuannya tadi, kemungkinan Xiaoyan akan sulit atau bahkan mati melawan dua Doujeng sekaligus. Tak menutup kemungkinan juga bahwa nanti jika Tian Hozunze telah kembali ke tingkat Doujeng, maka akan bisa membantu Xiaoyan dalam masa sulit lagi. Setelah itu pun Xiaoyan kembali ke tahap latihan. Xiaoyan berencana untuk meminum pil Huang Perkasa untuk meningkatkan kekuatannya. Pil Huang Perkasa adalah pil khusus tingkat 6, hanya bisa dikonsumsi oleh seorang De Huang satu kali seumur hidup saja, dan itu bisa memberikan efek peningkatan kekuatan 1-2 bintang tanpa latihan apapun. Peningkatan ini 1 atau 2 bintang itu masih tergantung dengan keberuntungan seseorang ya, dan nanti Xiaoyan saat meminumnya meningkatkan kekuatannya sampai 2 bintang sekaligus. Jadi kekuatan Xiaoyan sekarang meningkat menjadi De Huang bintang 9. Di lain tempat, pavilion petir angin utara, tablet jiwa Chen Yun telah hancur. Para tetua pavilion petir angin utara pun kaget. Bagaimana bisa? Siapa yang berani membunuh Chen Yun di Central Plains ini? Apakah mereka dari pavilion 10.000 pedang? Mereka semua penasaran, padahal pavilion petir utara termasuk salah satu faksi yang sangatlah kuat di daerah ini. Kemudian sosok tua itu berkata, "Untuk sementara kita tidak tahu siapa itu." Kali ini tetua Yun telah menemani Hong Chen kembali ke kota Tianbei, bukan? Feng, Lei, dan Dian, kalian tiga tetua harus selidiki apa yang telah terjadi. Tangkap orang yang membunuhnya terlepas dari siapakah dia. Bahkan jika dia adalah seseorang dari pavilion 10.000 pedang. Anggota dari pavilion petir angin utara bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Segera tiga tetua dari pavilion petir angin utara pun pergi dan melaksanakan perintah dari tetua tersebut. Orang tua yang tersisa di aula itu marah. Jika pembunuh tidak ditemukan, kemungkinan pavilion petir angin utara akan ditertawakan oleh mereka. Orang tua yang tersisa ini adalah pemimpin dari pavilion petir angin utara itu sendiri, yaitu Fei Tianlei yang memiliki kekuatan Doujeng bintang 8. Lanjut ke keadaan Xiaoyan sekarang. Xiaoyan yang telah menerobos bintang 9 De Huang bahagia akan keberhasilannya ini, dan Hozunze pun juga memuji. "Bocah, tidak buruk. Kamu benar-benar tahu bagaimana meningkatkan kekuatanmu seperti ini. Aku saja dulu belum pernah melihat selama bertahun-tahun cara ini." Xiaoyan kemudian berkata, "Sekarang setelah aku mengkonsumsi pil Huang Perkasa, aku harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan diam saja. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini secepatnya untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas De Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting." Segera Xiaoyan pun pergi meninggalkan tempat tadi. Di sebuah kota, orang-orang pavilion petir angin utara menempelkan poster buronan. Ya, seperti yang kita perkirakan, poster buronan Xiaoyan. Kabar mengenai Chen Yun sebagai tetua utama pavilion petir angin utara yang telah terbunuh tersebar dengan cepat. Dikabarkan bahwa orang kecil ini membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion. Tidak heran, Wind Lightning Pavilion telah mengeluarkan perintah yang diinginkannya itu.
Benarkah orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an? Chen Yun itu adalah seorang elit dozong. Cih, kamu belum pernah mendengarnya ya tentang masalah ini di kota Tianbei beberapa hari kemarin. Klan Hung dari kota Tianbei telah berubah menjadi klan yang menyedihkan karena bocah ini. Pembicaraan orang-orang terdengar oleh Xiaoyan yang bersembunyi atau menyamar di sekitar tempat tersebut. Namun yang paling penting adalah pembicaraan ini. Kudengar pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan saja, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang pavilion petir angin utara. Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiaoyan keluar. Namun bukan berarti Xiaoyan bodoh kan? Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka? Ketika dia sendiri pun tahu dengan jelas bahwa 3 tetua dari Wind Lightning Pavilion ada di kota Tianbei ini untuk mengejarnya. Xiaoyan yang mendengarnya pun kaget dan marah. Tak mengira bahwa pavilion petir angin akan melakukan hal hina seperti ini. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak pengaruh di kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah Xiaoyan ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang begitu tercela dan menjijikan ini. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah adalah sesuatu yang jelas. Bahkan tidak perlu disebutkan, mereka ingin memaksa Xiaoyan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiaoyan juga yakin bahwa kemungkinan besar kota Tianbei telah ditempati oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan diserbu oleh orang-orang dari Pavilion Petir Angin Utara. Saat itu juga kota Tianbei sudah menjadi jebakan menunggu Xiaoyan untuk datang. Namun Xiaoyan tidak akan diam saja ketika orang yang dikenalnya dalam situasi menyedihkan. Apalagi ini juga menyangkut Xiaoyan sendiri, hal ini bisa terjadi. Bocah, apakah kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa dari Tianhou Zunze terdengar. Xiaoyan kemudian jawab, orang kuat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Xiaoyan menjawab, orang kuat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang sulit, tapi dengan karakterku, sulit bagiku untuk hanya berdiri diam saja. Tianhou Zunze kemudian berkata, hahaha, kamu benar. Aku juga membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya meninggalkan temannya begitu saja. Meskipun kamu masih cukup muda, kamu cocok dengan seleraku. Andai jika kamu masih belum punya guru, mungkin aku akan bersedia menjadi gurumu. Ucapan Tianhou Zunze ini adalah pujian bagi sifatnya Xiaoyan yang patut dikasih jempol. Wow, hahaha. Xiaoyan kemudian berseru, kalau begitu ayo kita bergerak. Tianhou Zunze menjawab, tenang, selama masih ada aku akan jamin tidak ada orang yang bisa menyakitimu. Selama kita tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas Dozong. Xiaoyan kemudian berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tian Yao. Xiaoyan kemudian berteriak di atas langit, bahkan jika Wind Lightning Pavilion kalian telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangatlah berbahaya, aku, Xiaoyan, tidak akan takut. Keadaan kota Tianbei sunyi akibat kerusuhan Pavilion Petir Angin. Untungnya, hal yang dikhawatirkan Xiaoyan tidak terjadi apapun pada klan Han. Memang mereka dikurung tapi tidak sampai disiksa. Alasannya karena tetua dari klan Han yang punya kekuatan dozong juga tidak terima. Tetua ini juga adalah seorang kakek dari Han Yu dan Han Su bernama Han Fei. Dia akhirnya melawan 3 tetua itu. Namun sayangnya, seorang dozong melawan 3 tetua pastinya adalah hal yang mustahil untuk dilakukan Han Fei. Karena itulah, akhirnya Han Fei pun menyerah. Namun karena hal itulah Pavilion Petir Angin Utara tidak bisa berbuat seenaknya atau menyiksa mereka. Sementara itu di dalam kediaman klan Han, Han Su berjalan bolak-balik menunggu kedatangan Xiaoyan untuk menyelamatkan mereka. Ya, walaupun telah berlalu 7 hari ya dan Xiaoyan tidak ada kabar sama sekali hingga membuat Han Su ini khawatir dan sedih. Namun Han Yu tetap meyakinkan Han Su bahwa karakter Xiaoyan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun Han Su tetap berkata, "Kuharap
dia tidak akan datang. Ketiga tetua dari Wind Lightning Pavilion Utara adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyutku. Meskipun Soyan sangatlah kuat, dia kemungkinan besar tidak mungkin bisa melawan tiga tetua sekaligus. Hanyu menjawab, apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah kamu telah salah menilai dia? Hansu dengan malu-malu namun perasaannya juga sedih menjawab, aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang. Gadis bodoh. Hanyu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengusap rambut hitam Hansu dan menghiburnya dengan senyuman. Tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbe dengan sayap tulangnya yang indah itu, dan mengalahkan bajingan dari Pavilion Petir Utara. Hansu tersenyum, kemudian memeluk Hanyu yang cantik itu. Hansu tetap berbisik, aku berharap dia tidak akan datang. Sesaat kemudian ada suara keras yang datang tiba-tiba. Sesuai perkiraan, Soyan benar-benar datang untuk menyelamatkan klan Han. Soyan? Dia benar-benar datang? Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sebelumnya akulah yang memenangkan taruhan kali ini, ucap beberapa tetua dari klan Han ya. Ketiga tetua Pavilion Petir Angin Utara yaitu Tetua Fei, Lei, dan Tian terbangun untuk menyambut Soyan. Apakah akhirnya orang itu datang? Siapa kamu? Ucap mereka. Soyan. Soyan tentu saja dengan santai menyebutkan namanya. Salah satu tetua Pavilion kemudian bertanya, atas perintah dari para tetua, bunuh Soyan. Lakukan. Segera puluhan ahli dari Pavilion Petir Angin Utara menyerang Soyan. Sebagian besar mereka memiliki kekuatan doang dan ada juga yang doang. Namun sayangnya itu dikalahkan Soyan dengan sangatlah mudah. Selanjutnya Soyan menantang mereka. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu untuk melangkah maju. Tiga tetua, kalian harus datang dan menangkapku jika kalian ingin. Tetua Pavilion kemudian berkata, kamu adalah orang pertama dari generasi muda di mana kami bertiga turun tangan sekaligus untuk menangkapnya dalam sejarah Pavilion Petir Angin Utara. Soyan kemudian menjawab, sebenarnya kalian bertiga adalah Tetua Feng, Lei, dan Tian kan? Pavilion Petir Angin Utara benar-benar memandang tinggi aku. Salah satu tetua Pavilion kemudian berkata, kamu tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk turun tangan langsung. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan telah membunuh tetua dari Pavilion Petir Angin Utara kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena kamu adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkanmu untuk kembali bersama kami ke Wind Lightning Pavilion. Kepala Pavilion mungkin dengan belas kasihan akan mengampuni hidupmu. Soyan kemudian menjawab, jika aku pergi ke sana, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Namun tetua lain dari Pavilion Petir Angin Utara ini berkata, jangan banyak bacot, ayo tangkap dia dulu. Kepala Pavilion berkata, siapapun yang membunuh anggota Pavilion Petir Angin kita harus membayar dengan harga yang mahal. Kita akan menangkapnya, kemudian melumpuhkan daukinya dan membicarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan beritahu orang lain bahwa mereka yang berani untuk membuat masalah dengan Pavilion Petir kami memiliki konsekuensi yang cukup besar bagi mereka. Segera Soyan mengeluarkan boneka iblis buminya dan berkata, kamu ingin melumpuhkan daukiku? Aku akan lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tetua Pavilion kemudian berkata, ini memang boneka kelas Dozong. Bahkan Wind Lightning Pavilion kami tidak memiliki harta karun seperti ini. Tidak disangka kamu memiliki kekayaan seperti ini. Namun ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupmu sekarang. Setelah itu kekuatan besar Soyan dengan bantuan dari jiwa Yaotian Hozunze pun juga ditampilkan. Apakah ini cukup? Ucap dari Soyan. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tiazhou. Aura ini seharusnya berada di sekitar bintang 8 Dozong. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangatlah murni. Sebenarnya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak sulit bagimu untuk mencapai level seperti ini sendirian. Soyan juga tidak mengira bahwa tetua Pavilion Petir Angin akan bisa mengetahui hal itu begitu saja. Tetua Pavilion berkata, kekuatan ini memang sangatlah kuat. Tidak heran kamu bisa membunuh Chen Yun, namun kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari kota Tianbe hari ini.
Tetua yang lain pun berkata, "Hong Tianshou, kami akan menyerahkan bonekanya kepadamu." Hong Tianshou menjawab, "Haha, Tetua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuran kalian sampai pertempuran besar ini selesai." Namun saat pertempuran hendak dimulai, seorang tetua klan Han, yaitu Dozong Hanfei, ingin turun tangan untuk membantu Shou Yan. Tapi tetua Pavilion Petir Langit Utara memperingatkannya agar tidak ikut campur jika tidak ingin klan Han-nya dihancurkan. Begitu juga dengan Shou Yan, dia melarang klan Han untuk ikut campur, biarkan Shou Yan sendiri yang mengurusnya. Segera seluruh murid dari Pavilion Petir Angin diperintahkan untuk membuat formasi penjara petir surga. Formasi itu mengurung Shou Yan dan 3 tetua Pavilion Petir Angin. Artinya Shou Yan harus melawan mereka semua dan tidak akan bisa kabur. Ya baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle to Rock Heaven season kelima episode ke-95. Ini adalah untuk episode minggu depan ya, dan yang saya jelaskan adalah versi novelnya. Kurang lebihnya episode minggu depan itu akan seperti ini. Jika kalian suka jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, saya akhiri sampai sekian saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penjelasan saya ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.